Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita tentang al-mizan, yaitu tentang timbangan, di mana pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan di antara beberapa sifat daripada al-mizan, bahwa al-mizan itu adalah hakiki, bukan majaz. Kemudian juga sifat yang kedua dari timbangan itu yaitu bahwa al-mizan itu memiliki dua daun timbangan. Kemudian yang ketiga, bahwa mizan itu adil. Kemudian yang keempat, bahwa mizan itu detail. Kemudian setelah itu kita juga sudah sampaikan tentang berapa jumlah mizan. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan kepada pembahasan, yaitu tentang apa yang ditimbang oleh mizan itu nanti. Maka kalau kita perhatikan dalil-dalil yang ada, maka dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa yang ditimbang itu nanti ada tiga. Yang pertama yaitu amal itu sendiri, sebagaimana dalam satu hadis yang pernah kita sebutkan, yaitu kalimatani khafifatani alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdih subhanallah al-azim. Jadi dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai ar-rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Ini hadis riwayat Muslim. Artinya dari hadis-hadis tadi menunjukkan bahwa zikir itu yang ditimbang. Jadi amalan zikir itu ditimbang. Demikian juga nanti sabda Nabi,
ma syai'un asqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasanin. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin kelak pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani. Artinya dari hadis-hadis ini tadi menunjukkan bahwa yang ditimbang itu adalah amalannya. Zikir, kemudian juga akhlak gitu ya. Itu merupakan amalan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang akan ditimbang adalah catatan amal. Catatan amal. Sebagaimana di dalam hadis Bitaqah itu ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusahu birajulin min ummati yaumal qiyamati ala ru'usil khalaik. Jadi pada hari kiamat akan dipanggil seorang laki-laki dari umatku di hadapan seluruh makhluk ya. Kemudian fayun sarulahu tis'atun wa tis'una sijilan, kullu sijilin maddal basar. Kemudian akan diberikan, dibeberkan kepadanya itu 99 buku catatan yang berisi seluruh dosa maksiatnya. Kemudian kullu sijilin maddal basar. Jadi setiap catatan tadi sepanjang mata memandang, seluas mata memandang. Summa yaqulullahu azza wa jalla hal tunkiru min hadza syai'an. Maka kemudian berkatalah Allah azza wa jalla, hal tunkiru min hadza syai'an, apakah engkau mengingkari ini semuanya? Fayaqul, maka dia pun menjawab, la, tidak ya Rabbi, wahai Tuhanku. Fayaqul ad-dolamatka katabatil hafidun, apakah telah mendolimi kamu malaikat pencatat amalan? Fayaqul la, dia pun menjawab tidak. Summa yaqul alaka udrun alaka hasanatun. Kemudian dikatakan kepadanya, apakah kamu memiliki udur? Apakah kamu memiliki kebaikan? Fayuhabur rajulu, maka laki-laki tadi itu semakin takut ya. Fayaqul la, dia mengatakan tidak. Fayaqul bala, innalaka indana hasanatin wa innahu la dulma alaikal yauma. Jadi kemudian dikatakan kepadanya, bala innalaka indana hasanat. Jadi betul, sesungguhnya
bagi kamu di sisi kami ada kebaikan-kebaikan. Wa innahu ladulma alaikal yauma, dan sesungguhnya kamu tidak akan didolimi pada hari ini. Fatuhrajulahu bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Maka dikeluarkanlah untuknya bitaqah, yaitu satu kartu yang di atasnya tertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala fayaqul ya rabbi ma hadhil bitaqah ma'a hadhihi sijilat. Fayaqul innaka latutlam fatudau sijilatu fi kifatin wal bitaqatu fi kifatin fatasatis sijilat wasaqulatil bitaqah. Qala Muhammad ibn Yahya al bitaqatu ar-ruq'atu wa ahlu Misra yaqul lirruq'ati bitaqatan. Jadi setelah dikeluarkan untuknya kartu yang bertuliskan la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, maka laki-laki tadi berkata, wahai Tuhanku, apa pengaruhnya kartu ini? Apalah arti kartu ini dibandingkan dengan buku catatan ini? Maka Allah menjawab, sesungguhnya kamu tidak akan didolimi. Maka diletakkanlah catatan-catatan itu di atas satu bagian atau satu tangkai timbangan, dan kartu di bagian tangkai timbangan yang lain. Ternyata catatan-catatan itu lebih ringan dan kartu itu lebih berat. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya dari hadis ini menunjukkan bahwa yang diletakkan di timbangan itu adalah catatan amal seseorang. Ini yang kedua. Yang ketiga yang ditimbang adalah pelaku, yaitu pelaku amal. Artinya seorang hamba. Hal ini berdasarkan hadis tentang Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang disebutkan di dalam satu hadis, annahu kana yajtani siwakan minal arab wa kana daqiqas saqaini faja'alatir rihu takfa'uhu fadhahikal qaumu minhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma tadhakun qalu ya nabiyallah min diqqati saqaihi faqal walladzi nafsi biyadihi lahuma asqalu fil mizan min Uhud. Jadi dia Ibnu Mas'ud memetik siwak dari pohon ara, dan dia memiliki betis yang kecil. Tiba-tiba angin menyingkap kedua kakinya, lalu orang-orang pun mentertawakannya. Rasulullah lantas bertanya, apa yang kalian tertawakan? Mereka menjawab, wahai Nabi Allah, kami mentertawakan betisnya yang kecil. Maka beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua betisnya lebih berat timbangannya dari gunung Uhud. Jadi ini menunjukkan bahwa yang ditimbang itu adalah pelaku amal. Sampai betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil
itu lebih berat daripada gunung Uhud. Demikian juga di dalam sebuah hadis, innahu la ya'tir rajulul adimus saminu yaumal qiyamati la yazinu indallah janaha ba'udatin. Sungguh pada hari kiamat akan datang seseorang yang berbadan gemuk, namun di sisi Allah timbangannya tidak dapat melebihi berat sayap seekor nyamuk. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua hadis tadi menunjukkan bahwasanya di antara yang ditimbang itu adalah pelaku amal itu sendiri, yaitu hambanya, manusianya. Sehingga dari sini kita memahami sebesar apapun badan orang kafir itu nanti tidak ada nilainya ketika ditimbangan karena kekafirannya. Berbeda dengan Ibnu Mas'ud yang kurus, akan tetapi karena penuh dengan keimanan, bagaimana kedua betisnya saja itu lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi ini mereka orang-orang yang beriman, yang menyebabkan badan mereka itu memiliki bobot berat yang besar. Kemudian bagaimana mengkompromikan ketiga bentuk perkara yang ditimbang dalam timbangan tadi? Maka sebagian ulama mereka mengatakan bahwa ketiga-tiganya akan ditimbang seluruhnya. Seperti ini adalah pendapatnya Al-Hafidh Al-Hakami. Jadi dalam sebagian riwayat hadis pemilik kartu disebutkan bahwa seseorang akan ditimbang pada hari kiamat, kemudian akan ditambahkan lagi catatan amalnya. An Abdullah bin Amr bin As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuda'ul mawazinu yaumal qiyamah fayu'ta birrajuli fayuda'u fi kiffatin fayuda'u ma usya alaihi fatamayala bihil mizan qala fayub'asu bihi ilan nar fa idza utbira bihi idza sa'ihun yasikhu fi indir rahman yaqulu la ta'jalu fa innahu qad baqiya lahu fayu'ta bitaqatin fiha la ilaha illallah fatudau ma'ar rajuli fi kifatin hatta yamila bihil mizan. Jadi dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, Rasulullah bersabda, diletakkan mizan-mizan pada hari kiamat, lalu dihadirkan seorang lelaki, lalu diletakkan lelaki tersebut di daun timbangan, lalu diletakkan catatan keburukannya di daun timbangan satunya, maka mizan atau timbangan pun menjadi miring ke catatan keburukannya. Lalu dia pun dikirim ke neraka. Ketika dia dibalikkan, maksudnya hendak dibawa ke neraka, tiba-tiba ada suara teriakan dari sisi Ar-Rahman, yaitu dari Allah.
yang berkata jangan terburu-buru, jangan terburu-buru dilemparkan ke dalam neraka maksudnya. Sesungguhnya masih tersisa baginya satu kartunya yang tertulis la ilaha illallah. Lalu kartu tersebut diletakkan bersama lelaki tersebut di daun timbangan kebaikan. Maka lebih beratlah daun timbangan kebaikan tersebut. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sanadnya kuat oleh para pentahqiq musnad itu. Adapun sebagian ulama yang lain mengatakan tidak demikian, akan tetapi masing-masing dari ketiga bentuk tersebut akan ditimbang sesuai kondisi. Sehingga ada yang kondisinya hanya ditimbang amalnya, ada kondisi yang hanya ditimbang catatan amalnya, dan ada kondisi yang hanya ditimbang dirinya. Akan tetapi baik yang ditimbang itu adalah amalnya atau catatan amalnya atau bahkan dirinya, berat atau ringannya tetap kembali kepada kualitas amal. Contohnya seperti kartu la ilaha illallah. Setiap mukmin memiliki kartu tersebut. Akan tetapi apakah beratnya kartu masing-masing orang seperti yang digambarkan dalam hadis tadi? Maka jawabnya tidak. Karena kualitas tauhid seseorang itu nanti berbeda-beda. Semakin tinggi tauhid seseorang, maka kualitas kartunya akan semakin berat di timbangan kelak. Demikian pula dengan akhlak yang baik. Semua orang punya, akan tetapi tingkatannya juga berbeda-beda. Demikian pula amalan sholat itu juga akan ditimbang. Akan tetapi tentunya sholat seseorang itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Sehingga apapun yang ditimbang dari ketiga bentuk perkara tadi, tetap saja kembali penilaian itu kepada kualitas amal itu sendiri. Oleh karena itu, karena umur yang terbatas ya, maka hendaknya seseorang dia berusaha untuk beramal dengan amal yang berkualitas tinggi. Baik dalam amal-amal apapun yang dia lakukan, apakah itu dalam sedekah, apakah itu dalam dakwah, apakah itu dalam berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada keluarga, dan berbagai macam amal kebaikan yang lainnya. Kita perlu ketahui bahwa kita terkadang mengerjakan ibadah yang sama dalam waktu yang sama di tempat yang sama, namun kualitasnya berbeda. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, bagaimana dua orang sama-sama sholat di satu shaf yang sama, berdampingan, tetapi kualitas sholat mereka berdua sangatlah jauh, layaknya antara timur dengan barat, antara langit dengan bumi.
Itu karena beda kualitas amal yang mereka lakukan. Sholat yang mereka lakukan sama-sama sholat, tetapi memiliki kualitas yang berbeda. Sehingga bagaimana kita berusaha untuk memiliki amal-amal yang berkualitas, mengingat sekali lagi waktu kita sangatlah sedikit, umur kita sangatlah pendek. Jangan sampai waktu yang masih ada, yang tersisa, kita melakukan hal-hal amalan-amalan yang tidak berkualitas. Kelihatannya banyak ya, tetapi tidak memiliki nilai. Jadi bagaimana kita berusaha untuk mencapai amal yang berkualitas tadi, karena itu akan memberikan dampak pengaruh yang besar pada timbangan kelak ya di hari kiamat. Ini tentang amal-amal yang nanti akan ditimbang ya, dan amal itu akan semakin berat ketika memiliki kualitas ya. Ini tentang amalan-amalan ataupun hal-hal yang ditimbang di mizan nanti. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah mereka orang-orang kafir juga akan ditimbang amalnya? Maka perkara ini ada khilaf di kalangan mereka para ulama, dan khilaf mereka itu kembali kepada khilaf tentang masalah apakah orang kafir dihisab atau tidak. Namun pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini bahwa mereka orang-orang kafir pun ditimbang sebagaimana mereka juga dihisab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man khaffat mawazinuhu faulaikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun." Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam, wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya? Surat Al-Mu'minun ayat 103 sampai 105. Dan yang mendustakan ayat-ayat Allah ya, yang dimaksud dalam ayat ini mereka adalah orang-orang kafir. Sehingga ini merupakan dalil yang sangat tegas yang menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang kafir juga ditimbang. Adapun untuk apa mereka ditimbang, maka kita katakan bahwa ada banyak hikmahnya. Kenapa mereka orang-orang kafir juga ditimbang? Di antaranya untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga untuk mengetahui
derajatnya di neraka. Karena kita juga tahu neraka pun juga bertingkat-tingkat. Maka sesuai dengan kekafiran mereka, semakin besar tingkat kekafiran mereka, tentunya juga semakin dalam neraka yang mereka akan huni. Dari surga itu bertingkat-tingkat, maka neraka pun juga bertingkat-tingkat. Dan ini menunjukkan sekali lagi keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang mereka orang-orang kafir. Kemudian, adakah orang yang tidak ditimbang? Maka para ulama mengatakan bahwa ada dua model dari seorang yang tidak akan ditimbang pada hari kiamat. Dua model orang yang tidak ditimbang pada hari kiamat itu, yang pertama yaitu seorang mukmin yang masuk surga tanpa hisab. Jadi seorang mukmin yang mereka masuk surga tanpa hisab. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya mizan itu adalah cabang daripada hisab, dan proses setelah hisab itu adalah mizan. Maka jika seseorang tidak dihisab, maka dia pasti langsung masuk surga tanpa melalui proses mizan. Ini yang pertama. Mereka orang-orang yang tidak ditimbang pada hari kiamat kelak. Seorang mukmin yang masuk surga tanpa hisab. Karena tadi mizan itu cabang daripada hisab, yang prosesnya itu setelah hisab itu mizan itu. Lah, karena orang ini tidak dihisab, maka dia pun juga tidak ditimbang. Yang kedua, yaitu orang kafir yang masuk neraka tanpa hisab, tanpa hitungan juga. Jadi mereka orang-orang kafir yang mereka masuk neraka tanpa hisab, tanpa mizan, karena dosanya sudah sangat banyak sekali, kebaikannya tidak ada ataupun tidak dianggap sama sekali, sehingga orang kafir seperti ini juga tidak perlu dihisab, tidak perlu ditimbang. Adapun mereka orang kafir yang memiliki kebaikan, maka bagaimana dia akan ditimbang terlebih dahulu untuk diketahui derajat mereka di neraka. Jadi dari orang beriman ada yang mereka tidak ditimbang, demikian pula dari mereka orang-orang kafir tadi. Karena saking besarnya kekafiran mereka, sehingga mereka mendapatkan neraka langsung tanpa adanya hisab. Ini tentang mereka orang-orang yang tidak ditimbang dia. Kemudian dari mizan itu nanti ada 3 kemungkinan hasil dari al-mizan. Yang pertama, jika lebih berat kebajikan seseorang daripada keburukannya, maka dia masuk surga. Yang kedua, jika berat kebaikan dan keburukannya sama,
maka dia menjadi ashabul a'raf. Ashabul a'raf, ya. Itu sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf dia. Jadi mereka adalah orang-orang yang timbangannya sama. Kemudian mereka ditahan di satu tempat yang tinggi. Karena Al-A'raf itu, ya, itu secara bahasa berasal dari kata tunggal, yaitu gorfon, ya, ataupun urfon, ya, yang artinya sesuatu yang tinggi. Jadi sementara orang-orang mereka sudah masuk ke dalam surga dan masuk ke dalam neraka, kemudian ada orang-orang yang berada di tempat yang ini tadi, yang tinggi tadi itu. Akan tetapi kemudian nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi mereka ditahan di tempat yang tinggi tersebut antara surga dan neraka, sehingga mereka bisa melihat mereka para penghuni surga dan juga bisa melihat mereka para penghuni neraka. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kulla bisimahum wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumid dhalimin wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ahaula illadina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Dan di antara keduanya, yaitu penghuni surga dan penghuni neraka, ada batas. Dan di atas A'raf ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka, dan mereka menyeru penduduk surga, salamun alaikum. Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang yang zalim itu. Dan orang yang di atas Al-A'raf memanggil beberapa orang, yaitu pemuka-pemuka orang kafir, dan mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu tidaklah memberi manfaat kepadamu. Orang-orang di atas A'raf, ya, bertanya kepada penghuni neraka, itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Kepada orang mukmin itu dikatakan, masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 46 sampai 49. Dan Imam Ibnu Katsir, beliau berkata, wahtalafat ibaratul mufassirina fi ashabil a'raf manhum wa kulluha
qaribatun tarji'u ila makna wahid wa huwa annahum qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Nassa alaihi Hudzaifah wa Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud wa ghairu wahidin minas salaf wal khalaf rahimahumullah. Jadi kata Ibnu Katsir, ungkapan-ungkapan para ahli tafsir bervariasi tentang siapakah Ashabul A'raf. Semua ungkapan tersebut mirip dan kembali kepada satu makna, yaitu mereka adalah suatu kaum yang kebaikan-kebaikan mereka sama dengan keburukan-keburukan mereka. Makna ini sebagaimana telah dinyatakan oleh Hudzaifah, Ibnu Abbas rahimahumullah, dan juga banyak dari kalangan salaf dan kholaf, yaitu mereka ulama-ulama belakangan. Ini perkataan Ibnu Katsir. Kemudian Thahir bin Asyur, dia juga mengatakan walladzi, yang bagi tafsirul ayah bihi anna hadhil a'raf ja'alahallahu makanan yuqifu bihi man ja'alahullahu min ahlil jannati qabla dukhulihi iyyaha wa dzalika darbun minal iqab khafifun faja'ala dakhilina ilal jannati mutafawitina fis sabqi tafawutan ya'lamullah asbabahu wa maqadirahu. Jadi Thahir bin Asyur ya, dalam tafsirnya dia katakan tafsir ayat ini yang semestinya adalah Al-A'raf ya, Allah jadikan sebagai tempat untuk menahan sebagian penghuni surga sebelum masuk surga. Dan ini semacam hukuman ringan, kata dia. Allah menjadikan orang-orang yang akan masuk surga bertingkat-tingkat dalam waktu memasukinya. Siapa yang lebih dulu ya, kemudian setelah itu siapa kan memang bertingkat-tingkat, nggak bareng semuanya. Sebagaimana juga tingkatan surga itu juga berbeda-beda. Masuk surganya pun juga tidak bersamaan. Jadi siapa yang lebih dahulu masuk, yang Allah telah tahu sebab-sebab perbedaan tersebut dan waktu perbedaan tersebut, sehingga ada yang nanti mereka itu di tempat yang berada di antara surga dan neraka tadi itu ya, walaupun akhirnya juga dia masuk surga. Dan tadi dikatakan itu termasuk bagian daripada hukuman yang ringan ya, jadi tidak segera masuk ke dalam surga, tapi dia berada di satu tempat yang tinggi yang berada di antara surga dan neraka. Sekali lagi ini bertingkat-tingkatnya ya orang-orang yang mereka masuk ke dalam surga. Jadi ada yang akhir ya, ada yang mereka itu bahkan ada yang terakhir masuk surga. Nanti kan ada satu hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika lebih ringan kebajikannya daripada keburukannya, artinya keburukannya itu lebih berat, maka dia harus masuk ke dalam neraka. Orang-orang yang keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, kecuali dia mendapat syafaat atau diampuni oleh Allah. Ini tiga hal ya, hasil dari mizan. Jadi jika lebih berat kebajikannya daripada keburukannya, dia masuk surga. Jika berat kebaikan dan keburukannya sama, dia menjadi ashabul a'raf. Kalau dia lebih ringan ya,
kebajikannya daripada keburukannya, maka dia masuk ke dalam neraka. Kecuali karena adanya syafaat yang seharusnya dia masuk neraka kemudian masuk surga, atau karena ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentang masalah mizan. Kemudian sebagai penutup dari pembahasan tentang mizan ini, Imam At-Tabari meriwayatkan di dalam tafsirnya bahwa Ibnu Mas'ud berkata tentang hisab dan mizan. Apa katanya? Yuhasabun nasu yaumal qiyamati faman kanat hasanatuhu aksara min sayyiatihi biwahidatin dakhalal jannah wa man kanat sayyi'atuhu aksara min hasanatihi biwahidatin dakhalan nar. Summa qara'a qaulallahi faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Faman istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu kana min ashabil a'raf. Jadi manusia akan dihisab pada hari kiamat kelak. Barang siapa yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, meskipun satu kebaikan saja, maka dia masuk surga. Dan barang siapa keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, meskipun satu keburukan saja, maka dia masuk ke dalam neraka. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca firman Allah tadi, barang siapa berat timbangannya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangannya, yaitu timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang kebaikan dan keburukannya sama beratnya, maka dia termasuk ashabul a'raf. Sehingga dari sini Bapak-bapak Ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah diri kita meremehkan satu kebaikan, dan juga jangan pernah kita meremehkan satu kemaksiatan, ya, sekalipun itu kecil, ya, sekalipun itu kecil, karena itu semua ada timbangannya. Ketika lebih berat hanya satu, selisih satu saja, itu menyebabkan seseorang beruntung. Dan ketika satu saja, ya, dari keburukan yang mungkin itu kecil, remeh, ya, tapi lebih berat, ya, walaupun selisih satu tadi, itu menyebabkan dia rugi tadi. Maka bagaimana kita jangan meremehkan apakah itu kebaikan, apakah itu kemaksiatan, karena semuanya ada beratnya, ada timbangannya. Jangan pernah kita mendolimi orang lain, ya, apakah itu dengan ghibah, dengan namimah, dengan menghinanya, karena semua itu kedoliman seperti itu akan ada dampaknya, ada pengaruhnya. Termasuk kedoliman yang kita lakukan, bagaimana nanti kebaikan-kebaikan kita itu akan ditransfer, dipindah kepada orang yang kita dolimi, sehingga itu akan mempersulit kita di hari kiamat kelak. Karena pada saat itu kita betul-betul membutuhkan yang namanya pahala amal kebaikan. Kita harus ingat bahwa saat itu bagaimana seorang ayah itu akan lupa kepada
anaknya, seorang anak akan lupa dengan orang tuanya, dan masing-masing dari mereka itu membutuhkan keselamatan untuk diri mereka, sehingga sekecil apapun yang kita lakukan dari kebaikan itu nanti akan bermanfaat pada hari kiamat kelak. Ya. Itu akan memperberat timbangan kita, yaitu timbangan kebaikan. Maka kalau kita bisa melakukan kebaikan di mana saja, kapan saja, maka mari kita lakukan. Ya. Walaupun cuma sekedar senyum kepada saudara kita, itu kan kebaikan itu. Ya. Walaupun cuma berkata baik, sehingga kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam, itu kan gitu. Karena perkataan baik itu akan ditulis dan itu juga akan ditimbang, perkataan baik ya. Jadi ada bobotnya gitu ya. Dan itu tentunya akan mempengaruhi timbangan pada hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya pada kesempatan yang akan datang, yaitu berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang akan dihadapi oleh seorang mukmin ya, ataupun mereka juga orang-orang kafir sebelum dia masuk ke dalam surga ataupun sebelum dia masuk ke dalam neraka. Dan insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan qantoroh nanti ya, yaitu satu jembatan yang ada setelah sirat nanti. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Kalau ada salah khilafnya saya istighfar kepada Allah. Mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu wal ghafurur rahim. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.